A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, izin perkenalkan diri. Nama saya Sherly Zulani, NPM 2421010045. Saya Salwa Nurul Rohmah, NPM 2421010089. Saya Selvia Anissa dengan NPM 2421010090. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Institusi penegakan hukum, menyebutkan lembaganya, prosesnya, dan masalah penegakan hukum. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Institusi penegakan hukum adalah lembaga atau badan resmi yang bertugas dan berwenang untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta memastikan keadilan dalam masyarakat. Institusi ini bertanggung jawab untuk menangani berbagai aspek dalam penerapan hukum, mulai dari pencegahan pelanggaran hukum, penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Adapun beberapa karakteristik institusi penegakan hukum antara lain 1. Bersifat formal. Bersifat formal ini biasa dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Memiliki kewenangan khusus seperti menangkap, menyelidiki, menuntut, atau memutuskan perkara. 3. Berorientasi pada keadilan. Dan 4. Melindungi masyarakat. Lembaga-lembaga penegakan hukum yang bertanggung jawab menegakkan hukum di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Yang pertama, kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, menyelidiki kasus pidana, dan menerima laporan, mencari bukti, dan melakukan penangkapan. Yang kedua, kejaksaan, yaitu yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan, menerima berkas perkara, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Yang ketiga, kehakiman yang berwenang mengadili perkara, memutuskan sengketa, dan menjalankan peradilan dengan adil, jujur, dan tidak memihak. Yang terakhir yaitu advokat, berperan sebagai penegakan hukum dengan memberikan bantuan hukum, memberikan nasihat kepada hukum, dan mewakili klien di pengadilan. Proses penegakan hukum yaitu adalah penerapan hukum oleh pihak yang berwenang dengan masyarakat. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan untuk memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah. Penegakan hukum di Indonesia memiliki berbagai masalah, di antaranya 1. Mentalitas petugas. Mentalitas petugas penegak hukum dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Yang kedua, kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat masih sering mengabaikan hukum, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena faktor budaya. Yang ketiga, sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tidak memadai dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Yang keempat, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum. Penegak hukum yang tidak memahami aspek-aspek hukum dapat menjadi kendala dalam penanganan perkara hukum. Yang kelima, korupsi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam korupsi dapat memengaruhi objektivitas dan integritas proses menegak hukum. Yang keenam, diskriminasi. Aparat penegak hukum yang melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat dapat memengaruhi objektivitas proses penegakan hukum. Yang ketujuh, hukum dijadikan alat kekuasaan. Penguasa negara yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan bukan untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum.